Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. الحبشي ثم إلى أرواح ولبلد الحبهلي بصالح حبيب علي بن السقاف جعفر بن السقاف سيدي الولد بن السقاف أحمد علي ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وسعد في الميت هذا المسجد ومعهد أن الله تغشاهم برحمة المغفرة وبركاتهم وأسرار منوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Rukun-rukun haji sudah dibahas. Sekarang wajibatul hajj, wajib-wajibnya haji. Rukun dan wajib dalam haji ada bedanya. Meninggalkan rukun haji enggak sah hajinya. Meninggalkan wajibnya haji sah, tapi dia harus memotong kambing, mengeluarkan dam. Kalau ditinggalkan dengan sengaja dosa, tapi wajib dia mengeluarkan dam. Kalau dia meninggalkan tidak dengan sengaja, enggak dosa, tetap mengeluarkan dam. Wajibnya haji. Wajib-wajibnya haji pertama, al-ihramu minal miqat. Ihram minal miqat, daripada miqat. Miqat yaitu tempat di mana dia memulai ihram. Yang kedua, wal mabitu bi Muzdalifata lailatan nahri. Wal mabitu, dan nginep bi Muzdalifata, ada di Muzdalifah, lailatan nahri, malam 10 Dzulhijjah. Kita bahas dua ya dulu. Pertama yaitu ihram dari miqat. Melaksanakan ihram dari miqat sebelum melaluinya. Miqat itu sebetulnya ada miqat zaman, ada miqat makan. Miqat zaman yaitu waktu yang ihram itu menjadi sah untuk haji atau umrah. Kalau waktunya ihram haji ya tentunya di Asyhuril Hajj, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 daripada Dzulhijjah. Kalau waktunya ihram untuk umrah, semua waktu kecuali 2.
setelah tahallul pertama sehingga setelah tahallul sehingga dia, bagi orang yang haji ya, telah nafar dari Mina, atau setelah dia melaksanakan ihram haji, nggak boleh umroh dah. Mikot makan itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Kalau dari negeri Yaman dan kita Indonesia mengikuti dari negeri Yaman, yaitu Yalamlam. Paling afdolnya ihram dilaksanakan ada di mikot. Menurut pendapat Imam Nawawi, lil ittiba, karena Rasulullah memulai ihramnya dari mikot. Menurut pendapat Imam Rafi'i dari rumahnya. Berangkat dari Indonesia udah pakai ihram dah. Kenapa? Karena lebih masyaqqah, berarti lebih besar pahalanya. Wa inna laka minal ajri ala qadri nasabiki. Pahala kamu itu adalah menurut kadar payahnya kamu. Tapi menurut Imam Nawawi, dan itu yang mu'tamad, ihram itu paling afdal dari miqat baladnya, karena Rasulullah memulai ihram bukan dari Madinah tapi dari miqat balad. Kalau ihramnya itu melebihi miqat, berarti dia harus meninggalkan yang wajib, harus mengeluarkan dam. Kecuali kalau kembali lagi dia ke mikotnya, berarti dia tidak kena dam. Dam itu motong kambing yang sah dibuat untuk udhiyah. Ihram itu melucuti semua baju. Bagi laki-laki yang ada yang berjahit atau melucuti segala yang mengikat, sabuk misalnya nggak boleh dipakai kecuali sabuknya itu cuma digantungkan. Jadi tidak boleh sabuk itu kalau digantung gini dok nggak apa-apa, tapi kalau dilempit begini nggak boleh. Sandal tidak apa-apa, tapi kalau sepatu nggak boleh karena mengikat itu, melingkar begitu. Sepatu sandal yang ada talinya itu juga nggak boleh. Bagi laki-laki. Bagi perempuan nggak apa-apa. Cuma bagi perempuan nggak boleh nutup wajah. Dibuka wajahnya. Bagi perempuan yang cantik dianjurkan untuk nyelonteng wajahnya. Ngambil pacar, tahu pacar gak? Dicelontang-celonteng ada di mukanya, biar kelihatan dari jauh burik. Artinya apa? Untuk menghindari
jangan sampai terjadi fitnah. Oh, karena itu kalau haji sampean harus betul-betul mata itu dijaga. Kelihatan di sana itu macam-macam wajah. Ya ada yang bagus, ya ono sing kotak wajahe, ya ono sing wajik. Macam-macam. Bagi perempuan juga begitu. Ketika haji jangan jalan-jalan terus, bisa membuat fitnah. Yang banyak tinggal di rumah, yang banyak merunduk supaya tidak terjadi fitnah. Ihram melucuti semua pakaian. Itu adalah satu isyarat di hadapan Allah. Manusia itu mulia bukan pakaiannya, bukan pakaian seragamnya, bukan pakaian kebesarannya. Jenderal itu loh, kalau sudah ihram nggak bawa pangkatnya. Tentara nggak bawa senjatanya kalau udah ihram. Presiden copot pakaiannya, yang biasanya pakai jas kainnya mahal sama dengan orang sungi kalau ihram pakaiannya. Keadilan Allah tampak sekali ketika ada di sana, saudara. Ternyata di hadapan Allah sama manusia. Tidak ada yang melebihkan di antara manusia ini kecuali karena takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Setelah ihram ada beberapa hal yang dilarang, nanti akan diterangkan. Nggak boleh pakai minyak wangi. Kenapa nggak boleh pakai minyak wangi? Supaya tahu aslinya kamu nggak wangi. Kamu itu manusia biasa. Kerbau itu nggak mandi 1 bulan biasa. Kita deket sama dia nggak mampu, biasa aja. Baunya apa nggak seberapa. Nggak cewek sebulan biasa. Coba sampean, jangan mandi sebulan, jangan sebulan, 4 hari aja. Jangan cewek 4 hari. Lebih badek dari kerbau, saudara. Itulah manusia. Kita deket sapi 1 bulan nggak mandi, nggak cewek, nggak muntah, saudara. Tapi deket manusia seminggu aja nggak mandi, nggak cewek, berak di tempat, kencing di tempat, muntah kita dari jauh. Itulah manusia. Karena itu jangan kamu itu bangga dengan jasad kamu. Jangan kamu itu bangga dengan tubuhnya kamu. Jangan bangga dengan pakaian kamu. Nilainya kamu adalah imannya kamu kepada Allah, takwanya kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, itu yang pertama, wajib-wajibnya haji adalah ihram dari miqat. Yang kedua yaitu mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah ini waktunya setelah tengah malam sampai
terbitnya fajar. Berapa jam ada di sana? Yang penting niat mabit di Muzdalifah walaupun sebentar, walaupun 1 menit. Kalau udah tengah malam, niat mabit ada di situ, selesai. Terus saja berangkat nggak apa-apa. Tapi disunnahkan tidak keluar dari Muzdalifah kecuali setelah melaksanakan sholat subuh dan berdoa ada di situ, memperbanyak zikir sampai waktu isfar. Udah kelihatan terang matahari, langit seperti sekarang ini. Isfar ini udah mulai terang. Sunnahnya itu begitu. Muzdalifah itu adalah Masy'arul Haram. Ada yang menyatakan Masy'arul Haram itu gunung di akhir Muzdalifah. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram. Kemudian disunnahkan ada di Muzdalifah untuk ngambil 7 kerikil. Persiapan untuk melempar Jumratul Aqabah, tahallul awal nantinya. 7 kerikil. 7 kerikil, jangan cari batu yang besar didudui. Tapi 7 kerikil yang biasa. Kerikil ya. Yang kecil-kecil. Jangan gede-gede, biar benjut setannya, biar. Ngelempar setan itu bukan dengan besarnya batu. Ngelempar setan itu karena kamu melaksanakan perintah Allah. Kamu menaruh batu, melempar batu di tempat situ kalau niatnya melaksanakan perintah Allah, benjut ke apa setan nih? Kamu bawa bulldozer sekalipun, tapi kalau tidak niat untuk perintah Allah, percuma, tertawa setannya. Intinya, taatnya kamu itu kepada Allah yang membuat sakit itu setan. Mabit ada di Muzdalifah. Ternyata manusia itu kalau mau seadanya hidup bisa kan? Coba sampai lihat haji itu, dengan tenda aja cukup mereka. Dengan tenda aja cukup sebenarnya. Tidur kadang-kadang di atas bis, truk, cukup. Cuma kita aja kadang-kadang kalah sama nafsu, dituntut sama nafsu, harus spring bed. Kalau ndak empuk nggak bisa tidur. Akhirnya ketika nggak ada kasurnya nggak bisa tidur dia, salah dewi. Kalau bukan nasi cap obor nggak bisa makan. Akhirnya ketika nggak ada nasi cap obor, yang ada puhung, mules wetenge. Salahnya sendiri. Sebenarnya kalau seadanya tuh lihat itu orang haji, pakaian seadanya, ya bisa hidup. Tidur seadanya, yang biasanya tidur di gedung yang mentereng, di kemah bisa buktinya. Yang asalnya makannya rampatan di meja, macam-macam, mulai ikan laut, ikan darat, ikan udara, kalau perlu ikan planet. Makannya seadanya, catering seadanya, ya bisa.
Manusia sebetulnya hidup sederhana bisa, cuma tuntutan nafsu aja yang minta lebih. Jadinya payah. Soro hidupnya jadinya. Itu semuanya karena nafsunya kamu. Haji itu sudah satu bukti. Karena itu jangan kita mau jadi budaknya nafsu, nggak bisa senang. Jangan kita menjadi budaknya nafsu. Sulit hidup ini, payah hidup ini. Kata Nabi SAW, al-ghana'atu malun la yanfad. Hidup sederhana, nerima dengan seadanya, itu kekayaan yang nggak pernah habis. Paling nikmat. Ya. Kemarin saya terangkan ada di pengajian malam Sabtu. Musuhnya manusia itu ada 3. Pertama yaitu dunia. Untuk melindungi daripada dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dunia, caranya zuhud aja. Zuhud. Gimana zuhud? Jangan cinta dunia. Lihat aslinya aja dunia itu. Masuk istana, bagus ya gedungnya ya. Lihat aslinya, wah ini istana bangunan model gini nih, tanah aja ditumpuk. Batu batanya dari apa? Tanah. Pasirnya ya dari tanah. Kapurnya, semennya, semuanya tanah. Tanah aja ditumpuk-tumpuk jadi bagus. Tanah ini. Wa kullu ma fawqat turabi turabu. Semua yang di atas tanah ini ya asalnya dari tanah. Sama aja ini. Bangunan biasa ya tanah, bangunan mewah ya tanah. Kalau kelihatan mobil yang mewah, gembreng itu. Sama aja dengan black, cuma nggak ada mesinnya, black gitu aja. Buktinya kalau udah macet mobilnya nggak bisa dipakai lagi, jadi rongsokan. Sama dengan umplung, sama dengan black. Akhirnya apa? Kita tidak cinta. Mobilnya saya untuk keperluan aja, saya nggak perlu cinta sama mobil. Rumahnya saya nggak cinta. Kenapa? Tanah hanya kebutuhan aja kok. Nikmat kalau hidup model begitu. Udah bagus rumahnya, bongkar lagi, dibuat yang lebih bagus lagi. Gedekan lagi, dibongkar lagi, udah jadi rumahnya, mati dia. Geret dari rumahnya, nggak boleh kamu tempati, kubur di tempat yang sempit. Gledek. Musuhnya manusia itu yang membuat lupa kepada Allah. Pertama dunia. Caranya untuk melindungi diri dari dunia yaitu zuhud darinya. Yang kedua setan. Musuhnya manusia. Caranya untuk selamat dari setan, jangan nurut. Yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu paling takut kalau kamu berzikir kepada Allah. Wa idza dzakarallah khonasa. Paling takut kalau kamu itu berzikir kepada Allah, itu setan. Lele setan itu.
Ibarat lilin kena api, leleh. Karena itu yang banyak zikir kepada Allah supaya selamat daripada setan. Musuh sama setan itu bukan berarti ngutuk-ngutuk setan. Wah, mudah-mudahan masuk neraka setan, mudah-mudahan dapat laknat Allah. Enggak kontu, enggak no tetap dapat. Enggak usah sering disebut itu setan. Semakin kamu sebut itu setan, semakin gede itu setan. Caranya gimana? Sebut Allah, kecil setan. Ojo direken setan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Sebut nama Allah, entek setan itu. Wancene kurang ajar setan, wancene itu setan, setan. Jadi zikir itu setannya. Disebut-sebut terus, enggak perlu disebut. Buat menyebut nama Allah, dengan sendirinya setan itu akan lari daripada kamu. Cuma kita harus paham, setan itu seperti lalat. Laler. Kita usir, nggak lama datang lagi. Karena itu jangan pakai kipas biasa, kesel, nggak kipas angin naik. Biar nggak deket-deket itu setan. Jangan diusir sama kipas kan udah. Ntar lagi ndak dikipasi lagi, datang lagi, dirubung lagi kamu. Caranya kipas angin, puter terus, ndak pakai meneng. Lalatnya nggak bisa deket. Kita juga begitu, jangan asal dzikir gitu aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, melayu, teko maneng. Terus berzikir kepada Allah, muter terus berzikir kepada Allah, nggak deket setan itu nanti. Yang ketiga, musuhnya manusia adalah nafsu. Nafsu. Caranya supaya selamat daripada nafsu, jangan kamu turuti dengan kenikmatan dunia. Aja dituruti. Aku kepingin keju, susu. Kasih ono bohong, kopi. Ditentang gitu loh. Kepingin saya ini sekarang ini tidur di atas kasur yang empuk, jangan dituruti, turu di gerdu. Jangan dituruti. Saya kepingin itu karena nafsu, jangan dituruti. Jangan dituruti. Kalau kepingin tahu Anda itu dari nafsu apa enggak? Kalau Anda dikasih kepingin makan ayam misalnya, dikasih tempe, nikmat enggak? Ngeresu loh, nafsu itu. Tempe tok bendino. Kepingin betik masih colongan ndak boboh misalnya. Nafsu itu. Kepingin ayam kayak tempe, alhamdulillah. Yo nikmat tempe yo, alhamdulillah. Bisa syukur itu. Orang kalau ndak bisa mensyukuri yang seadanya, soro Pak. Sekarang saya mau tanya. Sampean tinggal di rumah yang bagus, cuma sakit kanker, iso menikmati. Enak mana? Sehat, rumahnya gede, sama bagus tapi sakit dok. Ternyata sehat itu lebih mahal daripada rumah yang bagus. Cuma sampean ndak ngergani, ngersulo. Ayo, omaku mulai biyen gede. Tembelan maneng, gedek dobol wisan. Ngersulo terus, padahal ada yang lebih berharga daripada istana. Badan kamu sehat itu lebih berharga. Kepingin naik kendaraan yang mewah, dia nggak tahu ada yang lebih berharga daripada kendaraan mewah. Kenapa? Kakinya bisa jalan sehat, itu lebih berharga. Mobilnya kamu Mercy tapi lumpuh. Enak mana?
bisa jalan sekalipun nggak pakai mobil Mercy. Ternyata kaki kamu bisa berjalan lebih nikmat. Ya enakan numpak Mercy iso melaku Ustaz. Lah kalau memang ditakdir begitu, alhamdulillahnya double, syukurnya double. Kalau nggak ditakdir begitu, nggak boleh ngersuloh. Duh, mulai biar melaku tok sikili. Nggak pernah naik mobil yang mewah, nggak boleh begitu. Alhamdulillah iso kayak melaku sikilku si ansik kuat. Nikmat jadinya begitu. Haji ini mengajari kita begitu, saudara. Ngajari kita. Yang kamu cinta dunia, wes kamu tinggal kan. Rumah kamu yang bagus kamu tinggal. Hah? Kamu tinggal semuanya itu. Tokonya kamu tinggal, pabriknya kamu tinggal. Ternyata kamu bisa hidup dengan ibadah kepada Allah. Tinggal di dalam kemah cukup. Yang punya kendaraan yang mewah, ternyata kamu jalan juga bisa. Cukup. Subhanallah. Setan apalagi kamu diajak berzikir sana, berzikir sini, ibadah sana, ibadah sini. Haji mengajari kamu untuk itu. Supaya nggak lupa kepada Allah. Sibukkan mulut kamu dengan berzikir, anggota badan kamu dengan taat. Nikmat jadinya. Nafsu, udah nggak nurutin nafsu waktu haji. Makan seadanya, siap. Tidur seadanya, siap. Hidup bersama-sama, siap. Juragan kumpul sama bawahan, siap. Pejabat sama rakyat biasa, sama, siap. Semuanya siap. Pulang dari haji tetap bawa model begitu. Waktu haji tidak jadi begitu. Sampai di sini jadi Fir'aun lagi. Yang jadi pejabat dolim lagi. Yang jadi juragan nggak sholat lagi, maksiat lagi. Ini nggak paham makna haji. Nggak paham makna haji. Karena itu dalam pelaksanaan haji, laksanakan dengan khidmat, laksanakan dengan sepenuh hati. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya ditakdir bisa melaksanakan haji. Mudah-mudahan insyaallah yang sudah haji, hajinya mabrur dan bisa membuat semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.